Hari ini kami akan rapat tim kode etik STT Agus Medan yang akan membahas finalisasi dari kode etik dosen dan kode etik pegawai dan mahasiswa. Kiranya ini berjalan dengan baik. Harus berharap. Harus bang. Ada Ibu Berta yang belum masuk ya? Bu Berta ya? Mungkin masih ada tugasnya. Iya. Selamat sore. Mana Bu Berta ini ya? Ya, mungkin ada kegiatan yang masih Kita tunggu dulu sebentar. kemarin kan sudah bersedia jam 3 kan? Iya. Loh, nggak ada yang angkat-angkat. Telepon. Masuk, tapi nggak diangkat. Ya, mungkin ada kegiatan lain. Tapi kan tahu dia ini, apa kita ini. Itu kadang-kadang kita ini ya. Lima menit nggak datang dia, kita mulai aja lah. Oke, Bang. Tinggal 1 menit. Baiklah, saudara-saudara sekalian, kita mulai saja pertemuan kita ini. Kita harapkan Ibu BT akan menyusul sebentar lagi. Jadi pertemuan kita ini adalah untuk membicarakan ketiga dokumen yang telah dikompilasi oleh Pak Rahab. Tentu mungkin di sana sini masih ada yang perlu tanggapan
kata pendapat kita untuk menyempurnakan ini. Tapi nanti itu kita beri dulu waktu kepada Pak Rahab untuk menjelaskan ini kompilasi ketiga dokumen ini. Silakan Pak Rahab. Tapi sebelumnya, Pak JJ nih, Ya. sebelumnya kita awalilah dengan doa. Kan rapatnya Oh. Lupa berdoa. Baiklah, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Engkau selalu setia langkah kami hingga pada saat ini kami boleh bertemu dari tim pembentukan kode etik dosen, pegawai, dan mahasiswa. Meskipun secara daring atau online. Ya Bapak, Engkau curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami, sehingga apa yang kami pikirkan, kami bicarakan, semuanya itu akan memberi hasil yang terbaik bagi kode etik ini, yang nantinya akan kami serahkan ke Ketua Senat untuk bicarakan lebih lanjut pada saatnya. Inilah kami Bapak, teman kami Bu Berta, belum ada dalam pertemuan ini, kami serahkan juga beliau kepada kuasamu, sehingga ibu itu boleh bergabung dengan kami di pertemuan ini. Terimalah doa kami ini Bapa, yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. 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 Silakanlah Pak Rahab. Baik Bang. Yang saya sampaikan, oh sorry, ini salah. Sebentar. Oke ini. Saya sudah kirimkan ini ke Bapak Ibu semua yang dokumen kompilasi ini, dan dokumen kompilasi kode etik ini saya buat judulnya kode etik SCT Abdi Sabda Medan, yang di bawah nanti akan berisi kode etik dosen, kepegawaian, dan mahasiswa. Kemudian surat keputusannya menjadi satu dokumen tentang kode etik dosen, pegawai, dan mahasiswa. Nah, ini masih sama seperti yang kita buatkan pada konsep awal. Baru kita rencanakan ditetapkan nanti tanggal 1 September. Kalau itu nanti kita masukkan ke rapat dosen bulan Agustus, tentu kita harapkan. Ini hanya usul. Lalu mukadimahnya, ini mukadimah untuk keseluruhan. Nanti tentu akan ada nanti juga mukadimah untuk setiap kode etik. Dan itu tidak kita buang, karena akan berbeda nanti fokus dari setiap mukadimah dari setiap kode etik itu. Tapi kode etiknya, mukadimah secara umum, kode etiknya ini seperti yang kita sudah bahas dulu. Lalu bab 1 masih sama seperti yang dulu untuk yang umum. Bab 2, nah baru di bab 3. Nah bab 3 ini sudah masuk pada kode etik dosen. Nah saya buat kode etik bab 3 ini bab 3.1. Bab 3.1 ini ketentuan umum. Dulu ketika dia terpisah menjadi pasal 1 di kode etik dosen. Pasal 1 dia. Ini maksudnya bab 1. Tapi karena ini sudah kita gabungkan menjadi kita buat kodenya bab 3.1. Itu ketentuan umum. Lalu pasalnya itu berlanjut semua. Lalu misalnya nanti bab 3.2 ini, bab 3.2 itu berarti dulu ketika dia di kode etik dosen bab 2. Bab 2. Jadi 3.2 itu menunjukkan bab pada setiap kode etik itu. Tapi pasalnya akan berlanjut nanti mulai dari awal hingga akhir. 3.3
Ini maksud dan tujuan, pasal terus berlanjut. Demikian nanti sampai kita masuk pada bab 4. Bab 4 itu berarti kode etik kepegawaian. Kalau bab 4. Kita lihat nanti bab 4. Ini 3.6. Bab 3.9. Ini masih kode etik dosen. Pokoknya kalau dia bab 3 berarti dia kode etik dosen. Lalu bab 4 berarti dia kode etik kepegawaian. Kependidikan, tenaga kependidikan atau pegawai. Jadi semua yang dibahas di bab 4 ini akan berbicara soal kode etik kependidikan atau pegawai. Jadi nanti karena ini waktu itu dalam konsepnya tidak ada bab, dia hanya langsung pasal, sehingga tidak ada di sini 4.1 atau 4.2, tidak ada. Nah, tetapi di bab 5 ini akan berbicara soal kode etik mahasiswa. Maka 5.1 itu muka 5. Lalu 5.2 nanti itu adalah ketentuan umum, pengertian umum. Nah, 5.3 sama seperti itu nanti ke bawah. Artinya semua bab 5 ini adalah kode etik kemahasiswaan. Jadi bab 3 tadi kode etik dosen, bab 4 itu kode etik kepegawaian, bab 5 kode etik kemahasiswaan. Nah, jadi titik-titiknya itu merupakan bab dulu pada awal dia menjadi terpisah. Karena kita sudah gabungkan, dia menjadi kita buat titik dari bab itu. Nah, baru terakhir ini sama seperti yang tadi ditetapkan di Medan, kita rencanakan di September 2021. Jika Senat dosen nanti akan menerima usulan kita. Jadi terdiri dari 69 pasal lah semua. Ketika kita gabung semua kode etik ini, mulai dari kode etik dosen, kode etik kepegawaian, dan kode etik mahasiswa, jadi 69 pasal. Nah, memang yang kurang dari sini kalau sebuah kita buat misalnya bab 6, tetapi bukan titik 6 ya, tapi bab 6 dari semua ini nanti kita akan bicarakan di sini. Kalau kita jadikan ini bab 6 dari semua ya, ketentuan ini kalau terjadi perubahan, di sini nanti pasti ada pasal tentang perubahan atau tentang pasal berlaku. Peraturan ini berlaku sejak ini. Nah, ini biasanya karena ini tadi pasal 69 ini masih bagian dari pasal kode etik dari kemahasiswaan. Kalau misalnya ini kita angkat pasal 69 ini menjadi bagian dari pasal penutup dari semua apa namanya ini. Jadi bab 6 ini berbicara soal penutup pasal 69 berlaku. Nah, itu karena dia bukan lagi bagian kode etik mahasiswa, tapi dia menjadi bagian dari kode etik semua soal ketentuan penutup. Nah, ini usul saya dari kompilasi ini. Akan kembali kepada Pak Ketua. Ya, terima kasih Pak Rahab. Sudah semakin nampak wujud daripada kode etik kita ini setelah dikompilasi ketiga dokumen itu. Saya pikir sudah cukup bagus sistematikanya itu. Namun ada beberapa hal yang perlu juga disampaikan. Perlu ada sinkronisasi definisi dari beberapa istilah atau ungkapan supaya jangan
kesannya berbeda itu. Misalnya di bab 1 pasal 1 ketentuan umum, Sekolah Tinggi Teologi bersabda selanjutnya bla bla bla. Nah, itu perlu disinkronkan juga dengan definisi STT yang dibuat oleh teman-teman kita. Seolah-olah ada 2 STT bersabda, tapi satunya. Itu yang penting. Saya pikir kata-kata yang lain juga, apa itu prodi, dosen, mahasiswa, ungkapan-ungkapan seperti itu perlu diseragamkan lah di kode etik ini. Jangan ada 2 definisi satu kata dia. Nah, kemudian perlu juga dilihat mengenai atau dipelajari lebih lanjut tentang pelaporan. Di pasal 36 sudah ada pelaporan. Sementara di tempat-tempat lain ada juga hal seperti itu. Tapi sedikit dia ada perbedaannya mengenai pelaporan atau sistem pelaporan pelanggaran seseorang. Nah, hal-hal seperti ini saya pikir perlu kita seragamkan. Nah, mengenai namanya, ini juga kita sepakati apakah komisi disiplin, badan kehormatan, dan sebagainya. Nah, yang terakhir, kompilasi ini yang dikirim Pak Harahap masih banyak ditemukan pengetikan yang kurang bagus dan juga kata-katanya. Kata-kata. Nah, ini pun saya pikir perlu juga mendapat perhatian. Nah, saya pikir nanti kalau sudah selesai memberi tanggapan, untuk kedepannya perlu saya pikir ada editor atau penyunting supaya bagan ini betul-betul mengikuti kaidah-kaidah bagaimana seharusnya peraturan dan juga penulisan-penulisan yang baik. Dan saya pikir kenapa Harahap sudah memulai ini, langsunglah nanti Pak Harahap sebagai editor untuk mengatur kembali mana hal-hal yang perlu lagi ditindaklanjuti demi kesempurnaan kode etik ini. Nah, itu dulu dari saya. Ada Pak Harahap mau tanggapi dulu sebelum Kak Spayung? Ya, terima kasih Bang atas masukan ini. Nah, memang belum saya sinkronkan semua karena kemarin kan kita masih istilah kompilasi sehingga tetap menjaga substansi dari setiap kode etik yang telah disusun. Nah, kalau misalnya nanti kita sudah setuju untuk mensinkronkan semua, maka saya akan susun berdasarkan sinkronisasi itu. Sehingga nanti baik dalam istilah atau definisi bisa kita satukan, sehingga misalnya nanti tidak ada lagi istilah definisi di dosen, definisi di mahasiswa, dan definisi di kepegawaian.
kita masukkan itu di bab 2 definisi di atas. Kalau kita setuju nanti itu semua, sehingga kita akan cut definisi dari setiap kode etik, baru kita akan angkat dia ke atas. Itu yang pertama. Kemudian soal pelaporan, karena tadi ada juga pelaporan di dosen, kode etik dosen, ada juga pelaporan di kode etik mahasiswa, itu pun nanti bisa kita sinkronkan. Sehingga pelaporan itu kita masukkan pada satu pasal. Sehingga dia tidak menjadi ada pelaporan di kode etik dosen, kode etik mahasiswa, atau kode etik kepegawaian. Sehingga pelaporannya menjadi satu pasal. Nah, itu contoh soal sinkronisasi pelaporan. Nah, kalau soal nama tadi, kemarin kita sudah setuju akan kita sebut dia menjadi dewan etik, dewan apa namanya, dewan etik lah kemarin, bukan badan kehormatan, bukan komisi etik, tapi dewan. Itu yang kita sepakati. Tapi kalau misalnya nanti kita ganti dengan nama lain, kita juga sepakati bersama. Kalau soal bahasa pengetikan nanti bisa kita edit lagi. Demikian tanggapan saya, Bang. Terima kasih. Ya, terima kasih Rahab. Baiklah, kita beri waktu kepada Pak Sipayung memberi masukan-masukan demi perbaikan apa kita ini, kode etik kita ini. Silakan Pak Payung. Oke, baik. Bolehkah saya share screen karena ada catatan-catatan saya? Oke, silakan. Boleh, Pak. Silakan dulu yang apa ini, yang punya Pak Ramli ditarik dulu. Sudah saya stop. Stop gitu ya? Oke. Sehingga saya sudah bisa ini ya. Ya, sudah. Share screen ya. Ya. Oke, terima kasih. Saya belum begitu konsentrasi betul membaca dari hasil kompilasi ini karena kesibukan. Hanya saya bertanya dulu sejauh mana hasil kompilasi ini diintegrasi satu dengan yang lain. Maksud saya diintegrasi hal-hal yang satu bahasa untuk dosen, untuk kependidikan, dan untuk mahasiswa itu sudah menjadi menyatu gitu. Jadi istilahnya sudah uniform, sudah seragam. Nah, kemudian kedua, hal-hal apa yang berubah setelah kompilasi ini? Adakah yang signifikan berubah? Kalau ada silakan diinformasikan sehingga kita tahu. Dan setelah perubahan itu tentu sesuatu yang mengikat gitu, mengikat di dalam 3 bagian ini, sehingga itu menjadi sintesa yang baru, menjadi sesuatu yang baru gitu setelah digabung. Apakah sudah sampai ke tahap itu atau hanya mengambil bahan dari kode etik dosen, kode etik kepegawaian dan mahasiswa, terus kompilasi satu bagian sehingga menjadi satu buku atau satu atap lah mereka dulu kan gitu. Apakah hanya sebatas itu? Nah, baru yang ketiga, beberapa yang sudah saya baca, saya seperti yang saya sudah ungkapkan tadi, masih belum saya baca seluruhnya, hanya sebagian yang saya baca. Tapi sebelumnya bisa dilihat ya share screen yang saya sampaikan? Bisa. Ya, oke. Ada beberapa hal yang saya temukan, belum seluruhnya, mungkin nanti ada perkembangan lagi yang lain, misalnya ini bagaimanalah saya menyebutkan ini, halaman yang di sini adalah
halaman 4 ya. Halaman 4. Di sini ada dosen nomor, maaf sebentar. Misalnya ada perubahan posisi sesuai dengan bagan yang sudah nanti melekat. Bagan maksud saya adalah kode etik dosen, kode etik pegawai, dan kode etik mahasiswa. Dan itu merupakan gambaran untuk penyebutan selanjutnya, baik dalam posisinya. Misalnya dalam posisi nomor 5 ini, nomor 4 kan dosen, penjelasan tentang dosen. Kemudian nomor 5 mahasiswa, baru nomor berikut, nomor 6 tenaga administratif. Sementara di atas judul besarnya adalah kode etik dosen, kepegawaian, dan mahasiswa. Jadi itu menurut hemat saya supaya sinkron juga dia. Jangan misalnya ini dosen, kemudian mahasiswa masuk ke tenaga administratif, maunya oke, dosen, tenaga administratif, dan mahasiswa. Jadi diurut sesuai dengan bagan yang besar. Oke, kemudian ini mungkin karena kita ambil resources dari yang lain, jangan masuk ini, nomor 6 ini. Tenaga administratif adalah unsur pelaksana administrasi Universitas Negeri Jakarta. Nah, ini jangan masuk. Jadi nanti jadi kesannya lain. Kemudian, ini juga tadi sudah disinggung JJD soal pengisahan harus strict. Kalau sudah disingkat kita sebut, ya udah seluruhnya total harus singkatan, jangan lagi di sini. Ini kan udah halaman 4. Sebelumnya sudah ada penjelasan bahwa untuk penyebutan selanjutnya STT. Kan ini, alumni adalah lulusan STT Teologi Abdisabda, STT Abdisabda Medan. Jadi ya udah, ini nggak usah lagi. Misalnya ini kan nggak usah lagi karena kita sudah sebutkan tadi bahwa sudah ada singkatan di atas ya, di hal-hal ya minornya itu sebenarnya, tapi supaya konsistensi itu nyata. Kemudian ini sangat total harus dirubah. Nomor 8, sivitas akademika adalah komunitas terdiri dari dosen, tenaga kependidikan, dan pegawai dan mahasiswa. Dalam peraturan pemerintah, sejauh yang saya tahu ini, tenaga kependidikan bukan sivitas, tapi mereka adalah tenaga penunjang. Jadi sivitas akademik adalah dosen dan mahasiswa, dan itu di bawah adanya itu. Jadi kalau kita perhadapkan itu tidak sinkron dia. Nah, nih nomor 21 halaman 7, sivitas akademik adalah masyarakat akademik yang terdiri dari dosen dan mahasiswa. Nah, dan ini yang benar, dosen dan mahasiswa. Sementara yang di atas kan ikut itu tenaga kependidikan gitu. Jadi itu saya kira perlu disesuaikan dengan aturan pemerintah yang sudah tegas tentang itu. Nah, tadi sudah diungkapkan juga badan kehormatan kah, atau apa tadi istilahnya itu, supaya juga sama dibuat ya. Nah, ini lagi ya, ini muncul lagi karena ya kita paham karena ini adalah bab 3 ya, ini kode etik. Nah, sekolah tinggi teologi Abdisabda selanjutnya disebut STT Abdisabda. Sementara di atas juga sudah kita ini kan sudah sepakat tentang penyingkatan istilah itu. Jadi supaya nyata bahwa hasil kompilasi itu terlihat. Jadi ini dihapus. Kemudian sivitas tadi sudah. Oke. Baru itu saja yang masih saya baca secara secara selintas.
Dan yang terakhir, kalau pikiran saya, kalau aturan itu jelas dia ada bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya. Apakah tidak membingungkan nanti, atau apa maksudnya Pak Harahap membuat misalnya bab 3.1, bab 4.1, apakah itu untuk seterusnya juga demikian? Ya perlu juga penjelasan. Tapi kalau menurut hemat saya, supaya gampang mengingat, ya udah bab 3 menyangkut soal bab 3 itulah bab yang terdiri dari beberapa pasal menyangkut kode etik dosen. Bab 4 menyangkut kode etik kepegawaian dan juga pasal-pasalnya. Bab 5 menyangkut kode etik mahasiswa dan pasal-pasalnya, sehingga gampang untuk diingat, karena aturan-aturan ini kan perlu untuk diingat, bukan untuk diabai, apalagi dilanggar kan. Jadi kalau ada titik-titiknya nanti apakah itu maksudnya untuk kemudian, saya kurang tahu. Tapi kalau ide pikiran dari saya, bagaimana supaya easy to remember all the chapters, jadi atau versisnya itu, jadi gampang untuk diingat bab-babnya atau pasal-pasalnya ya, atau ayat-ayatnya. Dan juga bab penutup tadi ya, saya setuju bahwa bab penutup itu adalah bab penutup untuk keseluruhannya. Demikian juga bab awal untuk keseluruhannya. Itu dulu dari saya, Pak JJD. Iya, makasih Pak Payung. Silakan Pak Harahap tanggapi. Ya, yang pertama apa yang menyatu, sebenarnya yang menyatu ini masih saya satukan semua dokumen itu, belum merubah substansi. Yang pertama. Yang kedua, hal-hal yang berubah tadi soal pasal. Kalau kita buat dia semua pasal itu, misalnya pasal dari bab dari dosen, kepegawaian dan mahasiswa, maka bab ini nanti akan banyak sekali. Tentu dia akan mempengaruhi apa kita ini, apa namanya, kita ini. Makanya dia saya kelompokkan per bab. Nah, bab 1 itu artinya adalah mukadimah, lalu bab 2 itu nanti definisi, maka nanti definisi semua kita akan satukan di bab 2. Kalau kita nanti setuju. Definisi di dosen, definisi di mahasiswa dan kepegawaian, kita akan masukkan dia ke bab 2. Lalu bab 3 itu sudah bicara soal kode etik dosen. Nah, kalau ini sudah bicara soal kode etik dosen, kalau misalnya nanti ini kita buat lanjut babnya, misalnya bab 3, ini kode etik dosen. Maka nanti kan ini ketentuan umum ini 3.1 ini kan akan kita pindah ke bab 2 nanti. Kalau kita setuju. Berarti nanti ini akan hilang, kita masukkan ke atas. Nanti misalnya ini akan berbicara soal asas-asas kode etik. Ini bab, bukan pasal. Nggak bisa ditambah nanti pasalnya Pak Harahap? Kalau pasal terus tadi tidak lanjut. Tapi kalau supaya jangan ada kesan bab 32 ditambahi pasalnya. Nah, kalau misalnya nanti ini kita buat menjadi pasal bab 4 misalnya nanti ini bab 4, maka dia akan banyak sekali nanti bab. Itu yang kita maksud. Bab itu banyak sekali. Kalau kita ikutkan semua. Tapi itu tidak apa-apa. Akan ada nanti double bab dia. Misalnya nanti soal ini, soal asas-asas kode etik. Asas-asas kode etik juga akan kita temukan nanti di mahasiswa atau di kepegawaian. Karena beda dia asas-asasnya. Asas-asas di kode etik dosen, asas-asas kode etik di kepegawaian, asas-asas kode etik di mahasiswa. Nah, tapi kalau nanti kita buat ini bab nanti akan kita temukan bab yang sama nama. Tapi kalau kita buat misalnya kode etik 3.2, berarti 3 itu sudah bagian dari kode etik dosen. 2 itu menunjukkan asas-asas kode etik dosen. Nah, itu yang saya maksud tadi. Tapi kayaknya nggak lazim bab 32 gitu, nggak lazim dalam satu peraturan.
Kalau pasang mungkin bisa. Memang bisa seperti ini Pak Rahab, bab 32 gitu. Apa lazim itu? Sebenarnya ini kan peraturan internal kita untuk membedakan dia nanti dari bab yang berbicara soal kode etik dosen kepegawaian. Tapi kalau misalnya nanti kita lanjut supaya dia misalnya tidak terkesan ada titik-titik di sini, makanya seperti tadi misalnya ini ya, kita lihat dulu nanti ini asas kode etik. Ini kan bicara soal kode etik dosen. Iya, iya. Kita akan temukan nanti juga di mahasiswa ada asas-asas kode etik mahasiswa. Kita ambil contoh. Nah, sebentar saya akan tunjukkan. Sehingga nanti dia akan kelihatan sama. Sebentar ya. Asas kode etik. Sebentar. Mahasiswa. Kewajiban dosen. Ini mahasiswa misalnya. Nah, di ketentuan ini nanti ketentuan umum akan kita tarik ke atas. Nah, ini kan ada asas-asas kode etik di mahasiswa. Pasal 49. Nah, kalau kita lanjut nanti babnya di sini, misalnya tadi kita kembali ke dosen itu, akan bicara soal asas-asas kode etik dari dosen. Mengapa dua bab yang berbeda tapi judul sama gitu? Ada asas-asas. Nah, itu yang membedakan nanti. Ini asas-asas dari mana ini? Kode etik mahasiswa. Di mana itu? 5 titik berapa dia? Berarti 5 dia sudah bicara soal kode etik mahasiswa. 5.2. Nah, itu yang membedakan. Jadi setiap 5, angka Romawi 5.2 atau 5 secara keseluruhan itu sudah kode etik mahasiswa. Kalau 4 kepegawaian, kalau 3 dosen. Jadi titik itu apa? Itu sebenarnya bab. Kalau dia terpisah sendiri, ini sebenarnya bab. Ini kan bab 2 ini sebenarnya, ketentuan umum. Nah, titik 3 bab soal asas misalnya. Nah, kira-kira seperti itu penjelasannya. Tapi kalau misalnya nanti kita lanjut dia babnya, kalau kita menemukan judul yang sama pada pasal atau bab yang sama, itu yang akan menjadi susah kita menentukan itu bab ini asas apa, gitu kan? Misalnya bab 3 tadi, bab 3 ini asas asas dosen yang ini asas bab 3 atau ini menjadi kalau dilanjutkan dia menjadi bab 4. Ini asas etik. Di bawah nanti ada lagi asas etik. Bab 10 misalnya. Ditambah dia kata-katanya, nggak bisa gitu. Supaya berbeda dia. Asas-asas kode etik dosen. Oke, bisa. Nanti di sana asas kode etik mahasiswa. Untuk membedakan itu. Boleh kalau begitu. Artinya kita sepakat nanti ini semua babnya kita lanjut semua kan. Kalau ada nanti yang sama, kita akan bedakan dengan nama ya. Iya, tambahin kata-katanya. Ada asas kode etik dosen. Iya, nah, kan terus nampak dia. Bisa. Kalau begitu nanti kita akan lanjut semua babnya. Iya. Oke, bisa. Misalnya nanti ini maksud dan tujuan kode etik dosen gitu ya. Iya. Pokoknya semua bab itu kita lanjut, tapi supaya bisa membedakan kita sebut dia langsung babnya ya. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya respon. Kemudian yang berikutnya tadi sebentar.
Ya. Ini kok tidak bisa dia. Ya, kenapa nggak bisa stop? Sebentar. Tadi ada UNJ, jangan ada lagi tuh UNJ. Ya. Universitas Negeri Jakarta. Oke, sebentar kok nggak bisa dia apa ya? Kok nggak bisa stop? Ya kok gini? Apanya? Nggak bisa stop dia. Miring-miring. Miring dia. Ya, akun ini kok nggak bisa stop dia. Right, ya. Oh, oke, sudah ya. Dia bisa stop ya. Iya. Sebentar, ada gangguan ini di sini nampaknya. Sebentar. Mana tadi ini? Oke, ini. Tadi dari Pak Sipayung, sivitas akademik tadi. Jadi pegawai nggak masuk katanya. Oke, jadi soal penyebutan urutan tadi, nanti itu kan bisa nanti kita samakan, misalnya dosen, kepegawaian, dan mahasiswa. Soal sivitas akademika pun nanti kita akan perbaiki. Iya, iya. Halaman 4 dan halaman 21 itu. Soal sivitas akademika. Kita akan coba perbaiki. Soal sebutan SCT juga nanti akan kita perbaiki, sinkronisasi semua. Sehingga sejak dari awal sampai akhir nanti kalau kita sudah sebutkan singkatannya, itu akan menjadi panduan kita. Nah, ini mungkin yang bisa, kalau itu sudah kita sepakati, saya akan kompilasi ulang nanti, bahwa kita sepakat untuk semua definisi akan kita masukkan ke bab 2, kemudian soal urutan-urutan akan saya sinkronisasi semua, kemudian soal apa namanya, bab tadi akan saya lanjut semua, sehingga nanti dia akan menjadi sebuah peraturan yang mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Demikian respon saya, Bang. Terima kasih. Iya, makasih Pak Rahab. Nah, saya pikir tugas Pak Rahab belum berakhir ya. Oke, siap. Kita masih minta Tugas kita. Hah? Tugas kita. Ya, tugas kita. Ya, tugas kita belum berakhir. Jadi kita masih minta bantuan dari Pak Rahab lah sebagai editor, mengedit semuanya, termasuk tadi usul-usul dari Pak Sipayung, penyusunan bab itu, kemudian sinkronisasi istilah, definisi, lalu juga teknik penulisannya pun perlu dilengkapi. Nanti kira-kira kalau sudah agak rampung itu, Pak Rahab akan men-share lagi ke kita, dan kita kayaknya masih bertemu lagi nih. Oke. Mana tahu masih ada lagi. Betul. Masih ada lagi yang perlu dibicarakan. Sepertinya kita masih bertemu lagi. Setelah nanti Pak Rahab mengedit semuanya. Ini kompilasi ketiga dokumen ini. Mana tahu ada perubahan substansi. Dan Pak Rahab bisa melengkapi, Pak. Kalau memang Bapak lihat itu yang kami perbuat itu, teman-teman perbuat kurang apa, Pak Rahab bisa perbaikinya, Pak. Jangan segan-segan. Oke, siap. Ini untuk kita oleh kitanya ini. Baik, Bang, baik. Ya, Bapak pokoknya Bapak apakanlah mana yang seharusnya itulah dikerjakan. Kira-kira saya pikir 2 minggu lagi bisa nih Pak Rahab ya. Siap, siap. Bisa. Baik, saya pikir udah selesai. Ada dari Pak Payung lagi mau tambah Pak Payung? Barangkali penegasan. Penegasan. Ya, berkaitan dengan definisi-definisi yang
memang betul urgen, penting masuk, misalnya definisi-definisi di kolom kode etik dosen, di kolom pegawai dan juga ini mahasiswa, karena udah satu bab lah kita katakan nanti, atau satu penjelasan tentang itu. Jadi esensi definisi itu supaya jangan ada yang ketinggalan gitu, sehingga ide-ide awal itu nampak. Nah, maupun penyebutan-penyebutan yang lain yang sangat perlu, jangan gara-gara digabung jadi ada yang hilang gitu. Itu kira-kira idenya, karena ini kan menggabung ini sesuatu pekerjaan yang sulit ya. Menggabung adalah pekerjaan yang sulit, harus ya dibaca, di detail lagi, dilihat gitu. Jadi itu satu untuk penegasan. Kemudian yang kedua, saya melihat masih sekilas soal peristilahan itu, ya kita sepakatlah bahasa kita bahasa satu. Saya tadi kurang ingat apakah komisi etik atau kode badan etik, badan kehormatan. Jadi itu Dewan etik. Satulah dibuat. Jangan nanti ada komisi etik lagi. Jadi bahasanya udah sinkron, konsisten. Oke, jadi yang ketiga saya kira ya ini perlu tambahan puding untuk Pramdaya Harahap ini. Ya kita lihat nanti lah, Pak. Oke, itu saja Pak. Jadi dan saya sepakat kita akan bertemu dan maunya belum bertemu misalnya kita baca bahan-bahan yang sudah disajikan sehingga gampang bagi kita. Memang sibuk benar kita ini semuanya, apalagi kami di KIBI terus. Iya. Oke, baik, itu saja. Terima kasih kepada Pak JJD dan juga Pak. Ya, jadi betul dibilang Pak Rahab, berat ini menggabung ini, karena Pak Rahab diminta untuk membaca. Kalau enggak nanti ada yang hilang, ada yang tumpang tindih. Jadi kesan nanti yang kurang baik. Tapi kami yakinlah ini pelan-pelan bisa kita kerjakan. 2 minggu. Bisa deh itu ya Pak Rahab ya? Oke Bang, siap. Oke. Jadi itu las niruh aku tuh kamu bah. Siap dong bah. Jadi karena Pak Ramli siap-siap ini memang mantap. Nanti kami nanti ini apa? Pimpin redaksi apa kita jurnal kita nanti. Siap. Selama ini langsungnya P3M. Aku tengok Pak Ramli mantapnya. Pak Ramli megang apa kita nanti jurnal kita ini. Siap Bang, siap. Nanti dikeluarkan apa lah itu nanti baiklah, saya pikir sudah selesai Pak. Si Payung pun ada lagi tugasnya webinar apa itu Pak? Itu webinar dengan apa? Dengan negara lain. Mantap ini Pak. Sudah antar negara ya. Ada seminar ya. Oke lah. Baiklah, kita tutuplah pertemuan kita ini. Bagi yang bertugas, selamat bertugas kita. Sehat-sehatlah kita. Silakanlah, kami minta kesediaan Pak Sipayung. Bawa kita dalam doa Pak Payung. Kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi yang memelihara setiap perjalanan kehidupan kami. Dan kami meyakini karena kasih-Mu lah kami boleh bernapas hidup hingga saat ini dan menerima kekuatan dalam melakukan aktivitas kami sebagai tenaga pengajar di Abdi Sabda. Kami memohon
Engkau terus Tuhan mengarahkan kami untuk bersyukur atas segala karya kebaikan-Mu, memberikan kami kemampuan melakukan tugas-tugas bagi kami. Tuhan Yesus, demikian untuk tugas kami ini, kami sudah mempersiapkannya dengan lelah, dan kami yakin ini bisa menjadi pedoman, guidance untuk masa depan Abdi Sabda. Karena itu masih ada pekerjaan-pekerjaan kami untuk pematangan ini, menyempurnakan ini, khususnya teman kami Pak Rahab. Kaulah Tuhan memberikan kesehatan baginya, khususnya dalam masa pemulihan atas terpaparnya mereka, keluarga dari serangan COVID ini. Kiranya Engkau memberikan kesehatan yang prima, memberikan tenaga, dan juga memberkati makanan, asupan gizi yang boleh menyehatkan mereka semua keluarga dan mendatangkan sukacita bagi gereja-Mu. Jadi kesaksian bagi hidup kami juga. Demikian juga Tuhan teman-teman kami yang lain yang sedang menghadapi masa isoman, isolasi mandiri di rumah. Pak Agus dan keluarga, Pak Jan Hotner dan keluarga, dan yang lain Tuhan yang tidak kami ketahui. Engkaulah yang selalu Tuhan menguatkan kami, memberikan semangat bagi kami, dan iman yang semakin tebal dan teguh bahwa Engkaulah penyembuh bagi kami. Biarlah Tuhan Pak JJD juga dan bersama keluarga, Kau tahu Tuhan bagaimana mereka cara terus-menerus dalam pengobatan, dan kami yakin itu adalah cara Tuhan untuk memberikan semangat dan juga pemulihan yang baik, yang sempurna kepada mereka. Berkatilah kami semuanya Tuhan, keluarga kami, anak-anak kami, dalam masa-masa belajar secara daring ini, demikian juga yang sudah bekerja. Engkaulah Tuhan yang mengingatkan mereka untuk selalu takut akan Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Kami menyerahkan sukacita bagi dalam hidup, penyakit, bahkan dalam menghadapi pergumulan. Itu kan semakin kami boleh merasa bahwa Engkau ada, Engkau memberkati, Engkau menguatkan kami dalam segala hal yang kami hadapi, karena anugerah, kekuatan, dan berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami boleh minta di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. 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 Terima kasih. Terima kasih atas doanya. Oke, baik. Selamat sore bagi kita semua. Yuk, sore.